Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita teriakan dulu yel-yel Partai Golkar, siap? Golkar! Indonesia! Golkar! Prabowo! Prabowo! Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah bangun semua Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang kami hormati calon presiden, Menteri Pertahanan, Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Presiden kita, Pak Joko Widodo. Calon presiden kita, terima kasih. Yang kami hormati para ketua umum partai, ketua umum PAN yang selalu bergaya muda, Pak Zulkifli Hasan. Kita beri tepuk tangan. Mewakili Partai Demokrat, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Sister Grace. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Garda Republik, Pak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo. Yang mewakili Partai Bulan Bintang, Pak Ferry. Hadir di sini juga Ketua Umum Projo, Menkominfo, Pak Budi Ari. Sekjen dan bendahara umumnya sudah menjadi Partai Golkar. Kalau ketua umumnya kelihatannya bentar lagi, Pak Presiden. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung beserta Ibu. Yang kami hormati Dewan Pembina Pak Syarif Cip-Cip Sutarjo. Yang mengundang kita semua tanggal 12 November Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Agung Laksono selaku Ketua Dewan Pakar, Dewan Etik Pak Muhammad Hatta, Dewan Penasehat yang mewakili, Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Pak Bambang Susatyo, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pak Ludwig selaku juga Wakil Ketua DPR, Bendahara Umum, para Wakil Ketua Umum, seluruh jajaran DPP, Ketua Fraksi dan jajarannya Pak Kahar Muzakir, Ketua-ketua DPD Partai Golkar seprovinsi se-Indonesia. Silakan berdiri. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua IPG beserta jajarannya, Ibu Yanti, ada Ibu Nina, ada Ibu Harmoko. Yang saya hormati Ketua Ormas Hasta Karya. Di sini juga hadir tokoh-tokoh kita, Pak Prabowo bertanggung jawab untuk pemenangan Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Mana Pak Ridwan Kamil? Di belakang Pak. Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa.
Ibu Kof, didampingi oleh Pak Dekarwo. Mana Pak Dekarwo? Jadi kalau sudah penyerangnya dua, Pak, tandem, itu sepertinya kita di Jawa Timur juga menang, Pak Prabowo. Kemudian juga tadi ada dari Papua, Pak Paulus Waterpau. Mana Pak Paulus? Pak Paulus juga siap memenangkan Maluku, Papua. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Dan mohon maaf mungkin tidak saya sebut satu persatu, terutama tadi Ketua Panitia. Jadi menghadapi audiens di luar seperti menghadapi sidang paripurna DPR. Sangat serius karena dibandingi oleh Pak Aceh dan Pak Dito, Mas Dito. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita hadir dalam 59 tahun Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya mengucapkan selamat datang di Kompleks Pelataran Markas Besar Partai Golkar kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Tadi sebelum acara, seluruh Ketua Umum Partai Golkar mengatakan minimal markas Partai Golkar di IKN paling kecil sebesar Kompleks Selipi ini, Pak Presiden. Tapi dari Koalisi Indonesia Maju duluan, Pak. Bapak yang kami hormati, tepat di depan saya adalah pohon beringin, Pak Presiden. Persis di belakang Pak Presiden dalam garis lurus adalah pohon beringin. Pohon yang tumbuh kokoh dan kuat. Pohon beringin adalah lambang Partai Golkar sebagai perlambang tempat untuk berteduh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Beringin yang rindang akan selalu mengayomi rakyat. Pohon beringin hadir memberi keteduhan, Pak. Jadi sekarang teduh bukan karena malam, tetapi karena pohon beringin, Pak. Pohon beringin hadir memberi keteduhan kepada siapapun di pemerintahan, termasuk karena pohon beringin selalu ada di dalam istana-istana pemerintahan. Selama perjalanan 59 tahun, Partai Golkar telah melalui berbagai tantangan, dinamika politik. Namun alhamdulillah, pohon beringin ini kuat akarnya, rimbun daunnya, dan hingga saat ini Partai Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang mewarnai, selalu memberikan arah perjalanan kepada bangsa kita. Partai Golkar sejak kelahirannya selalu istiqomah, turut serta membangun sebagai pengejawantahan daripada ideologi karya kekaryaan. Semangat membangun bangsa ini bagi Golkar tidak pernah lapuk dimakan zaman. Dalam setiap fase pemerintah, kita selalu memegang prinsip 3 hal: stabilitas politik dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Ketiga prinsip ini menjadi kompas untuk memainkan peran politik. Partai Golkar selalu hadir dalam situasi krisis politik bangsa, menuntut panggilan sejarah. Dengan 59 tahun pengalaman Partai Golkar membangun negeri, Partai Golkar membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis, mulai krisis multidimensi di tahun 66, krisis ekonomi 98,
krisis 2008 subprime mortgage, dan krisis COVID-19. Dengan demikian, Partai Golkar merupakan partai yang paling konsisten mendukung, sekali lagi, partai paling konsisten mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu yang kami hormati, konsistensi Partai Golkar untuk membangun negeri telah kita tunjukkan. Kita telah mengawal kepemimpinan Bapak Presiden selama 2 periode. Golkar berperan aktif memastikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Partai Golkar berpendangan program Bapak Presiden Joko Widodo memiliki kesamaan dengan arah perjuangan Partai Golkar. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, didukung pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, program pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan senilai 1.300 triliun. Dan pencapaian ini didorong untuk menunjang konektivitas nasional, mendorong ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga mendorong hilirisasi industri. Baru saja tadi kita terima dari BPS pertumbuhan ekonomi kita 5 tipis, biasanya 5 tebal Pak Presiden. Sudah 7 semester 5%, dan kali ini 4,94, namun ini pun menjadi 3 terbesar dibandingkan negara G20 yang lain. Angka kemiskinan pun turun ke angka 9,36%. Ini angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tentu kita bisa lihat dari program yang dilakukan Bapak Presiden di perlindungan sosial. Telah dialokasikan lebih dari 30% anggaran negara. Ini menunjukkan negara kita saat ini adalah welfare state, negara kesejahteraan. Kita lihat pandemi ini, dunia masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kita menghadapi geopolitik dunia yang tidak menentu. Konflik Rusia-Ukraine belum selesai. Konflik Gaza, Palestina dengan Hamas dan Israel. Serta menjelang pemilu di Amerika Serikat. Namun berkat arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kerja keras kita dapat menjaga tren positif kinerja ekonomi dengan baik. Kita harus waspada. Ketidakpastian ini dapat berimbas kepada ekonomi kita. Dan ketidakpastian ini akan dihadapi oleh pemerintah beberapa tahun ke depan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang. Konflik Israel-Palestina, Partai Golkar mengutuk dengan keras peperangan yang membawa korban kemanusiaan. Partai Golkar menitipkan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah penyelesaian damai. Partai Golkar minta pemerintah dan PBB memperjuangkan solusi 2 negara. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan telah dirasakan positif di masyarakat. Dan berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan publik atas pemerintahan kita ini, approval ratingnya di atas 75%. Tidak ada satupun negara di dunia di periode kedua, approval ratingnya di atas 75%. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Presiden Joko Widodo.
Tentu ini karena kepuasan terhadap situasi pembangunan, perekonomian, kesejahteraan. Dan tentunya kita terus mendukung agar pembangunan ini dilanjutkan. Apakah saudara-saudara setuju untuk dilanjutkan? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa melanjutkan? Setuju kita lanjutkan? Saudara yakin bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Selanjutnya, kita semua yakin untuk memastikan kemenangan dari pasangan kita. Saudara-saudara siap? Ketua-ketua DPD siap? Anak muda under 40 siap? Ibu-ibu siap? Para senior siap? Alhamdulillah. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melanjutkan sambutan, saya ingin baca pantun dulu, Pak Presiden. Lisa Blackpink bercita-cita jadi Kopassus, tapi hati lebih memilih jadi musikus. 14 Februari tinggal 100. Dengan senang hati Golkar pinjamkan 100. Kader AMPI saya minta berdiri. Mintanya 100, saya hitung ada 300, Pak Presiden. Dan Golkar satu-satunya kantor yang punya amphitheater, Pak Presiden. Hari ini tepat 100 hari, kita menuju 14 Februari 2004. Kita menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kita harus menang dua-duanya. Pemilu legislatif harus kita menangkan 20% atau 120 kursi. Saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah. Partai Golkar adalah salah satu partai yang selain Pak Presiden, calon presidennya melesat, Partai Golkar juga melesat, Pak, 4% dalam 1-2 bulan terakhir, Pak. Saya ingatkan kembali, tahun 2024, Partai Golkar berusia 60 tahun. Oleh karena itu, apakah saudara-saudara siap membuat sejarah? Siap membuat sejarah? Saya instruksikan bahwa kita harus menangkan Pilpres dan Pileg agar dalam peringatan tahun depan kita menjadi partai pemenang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Siap? Sanggup? Alhamdulillah. Ini sudah siap semua, Pak. Kemenangan bagi Partai Golkar bukan kemenangan bagi golongan karya, tetapi kemenangan ini untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk mereka bisa meraih cita-cita, menggapai masa depan yang lebih baik. Saudara setuju? Siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Partai Golkar, partai yang terus bertransformasi. Ada 3 program yang didukung oleh Partai Golkar. Pertama, Golkar Institute. Kampusnya ada di sini, Pak Presiden.
Ini adalah kampus Golkar Institute, dan memang sejak didirikan kita bertekad membina anak muda di bawah 40 tahun. Dan kita sudah membina dalam 3 tahun dipimpin oleh Saudara Aceh Hasan Zajili, Pak Rijal Marangeng, Pak Erwin Aksa, dan yang lain. Selain itu, Partai Golkar telah melahirkan pemimpin-pemimpin muda under 40. Coba pemimpin muda under 40 berdiri. Nah, ini adalah gubernur, ini adalah bupati, wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPR RI yang usianya di bawah 40 tahun. Yang above 40 hanya Pak Bambang Susatyo. Tadi Pak Bambang bilang ulang tahunnya seumur kita nih, 59, Pak. Yang kedua, Partai Golkar di sebelah kanan ada Yellow Clinic. Ini sudah diinstitusikan. Dalam 3 tahun, Partai Golkar sudah memiliki 15 klinik dan sudah melayani lebih dari 4,8 juta masyarakat, termasuk untuk memberikan vaksin. Yang ketiga, Golkar sudah punya badan saksi nasional. Saudara Sahmud mana? BSN berdiri. BSN kita sudah punya saksi di 823.220 TPS, dan di dalam pilkada yang lalu Partai Golkar menang 60%, Pak Presiden. Jadi mesin Partai Golkar sudah siap. Selanjutnya, agar resepsi ini semakin menarik, saya mengundang Bapak Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, calon presiden kita, untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak. Prabowo. Nanti saya lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto beserta Ibu Yanti Erlangga, beserta senior-senior Partai Golkar yang hadir, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar, Bapak Muhammad Hatta, Ketua Dewan Etik, para ketum Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang hadir semua, Pak Zulkifli Hasan, yang mewakili Partai Demokrat, Mas Ibas Yudhoyono, yang mewakili PBB, Pak Afyan Sanur, Ketua Umum Gelora, Pak Anies Mata, PSI yang diwakili Mbak Grace Natali, Partai Garda Republik, Ketua Umumnya Ahmad Ridho Sabana, dan Mas Agus Jabo dari Prima. Para tokoh-tokoh yang hadir semuanya, yang saya minta maaf mungkin saya tidak sebut namanya satu-satu, tetapi hadir juga tokoh-tokoh seperti Ibu Harmoko, Ibu Akbar Tanjung, Ibu Yanti Erlangga Hartarto, Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1, Ibu Nurul Arifin, Gubernur Jawa Timur yang saya hormati Ibu Khofifah Indar Parawansa, Saudara Ridwan Kamil yang saya hormati, Pak Dekarwo yang saya hormati, seluruh kader Partai Golkar, alma mater saya yang saya banggakan. Saya kaget diminta kasih sambutan,
tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pemilihan presiden yang akan datang. Kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dibuktikan sangat bermanfaat, sangat berhasil, dan sangat nyata untuk kebaikan dan kepentingan pembangunan bangsa Indonesia, menuju Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang berada di tingkat teratas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami memang merasakan bahwa legacy, prestasi yang sudah dibuat oleh pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo sungguh tidak ringan. Legacy yang sudah dibuat adalah prestasi yang luar biasa. Untuk melanjutkan itu membutuhkan suatu tekad semangat, idealisme, komitmen yang sangat-sangat tinggi, dan untuk itu kami siap memberi segala-galanya untuk mewujudkan cita-cita negara dan bangsa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Saya kira ini di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi, Pak. Begitu saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung, kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya banyak belajar dari Bapak, terutama di bidang politik, Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, dia terpaksa berubah. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos, Pak. Itu sekarang. Terima kasih sekali lagi, Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar Bapak, belajar banyak dari Bapak. Ngeluruk tanpa polo, menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak menyakitkan tapi mengajak. Saya kira ini pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Hidup Golkar! Jadi saya lanjutkan. Pak Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Prabowo adalah alumni Class of 2004. Apa itu? Konvensi Partai Golkar. Bersama Pak Abu Rizal Bakri, Pak Surya Paloh, Pak Wiranto, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kalla. Oleh karena itu, di tahun 2024,
Partai Golkar mempersembahkan Pak Prabowo untuk Indonesia. Sementara Mas Gibran berasal dari generasi milenial atau generasi Z. 120 juta pemilih atau 53% penduduk kita adalah generasi milenial. Setuju? Under 40 setuju? Oleh karena itu Mas Gibran adalah satu-satunya kandidat dari generasi milenial. Kita dukung Pak Prabowo Gibran. Setuju? Terima kasih. Saya tinggal berterima kasih kepada panitia, Pak Muhyiddin, kemudian kepada Yahya Saini, kepada Aceh Hasan Sajili, kepada John Kennedy Ajis, kepada Pak Dito Aryo Tejo, kepada Kemas Ilham Akbar, dan Saudara Danti yang telah menyiapkan keseluruhan, serta seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ingin bacakan pantun. Naik ojol, kesasar sampai Bekasi. Ketemu dokar, jadinya beli baju. Ini kena pengaruh ibu-ibu, Pak Presiden. Pasangan Prabowo Gibran sangat serasi. Didukung Golkar, Indonesia menjadi negara maju. Partai Golkar berusia 59. Dirayakan kader dengan penuh kegembiraan. Presiden Joko Widodo telah membawa kemajuan. Pasangan Prabowo Gibran yang dapat melanjutkan. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Selanjutnya, Partai Golkar sangat berharap dan berterima kasih kiranya Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kami, dan atas perhatiannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam berjuang memenangkan Partai Golkar. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita sekali lagi berikan tepukan tangan yang paling meriah malam hari ini. Pidato politik yang telah disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto. Tadi di belakang juga Fani ada spanduk ya yang begitu jelas.